Muharram Pusat Umat Provinsi tentang Sirah Nabawiyah. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat pewaris kebenaran. Salam dan salam juga diserahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang insyaallah akan mendapatkan sahabat dari Rasulullah SAW yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai, kiranya mohon bapak-bapak yang masih ada di luar bisa masuk ke dalam untuk mengisi yang masih kosong. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan kajian subuh yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Faruk dari CMA tentang Sirah Nabawiyah. Marilah sama-sama kita awali kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li syarih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khillani wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, baik yang hadir di masjid maupun yang di Zoom. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan umur sehingga kita masih bisa bangun setelah kita tertidur, dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kepada kita kesadaran untuk menjalankan perintahnya sehingga kita bisa dengan mudah untuk bangun dari tidur kita, dari kasur kita, menuju ke kamar mandi, bersuci, lalu melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini mungkin pertemuan pertama setelah puasa Ramadan dan sekarang masih di bulan Syawal, maka saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan. Kalau para ulama, para tabi'in dulu mereka berdoa setelah bulan Ramadan itu 6 bulan agar ibadah mereka diterima oleh Allah. Lalu setelah itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar mereka bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Dan juga kita berharap kepada Allah semoga Allah selalu memberikan kepada kita istiqamah, agar kita tidak hanya semangat untuk beribadah di bulan Ramadan saja, tetapi juga semangat itu berlanjut sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan tema kajian Sirah Nabawiyah kita, yang dimana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang masa muda Rasulullah SAW, juga peran sosial yang pernah beliau lakukan, yang pernah beliau ikuti, seperti perang Fijar dan juga Hilful Fudul, perjanjian Al-Fudul, yang dimana pada saat itu Rasulullah ikut dalam perjanjian tersebut yang terjadi di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi, yang tujuannya untuk mengembalikan harta milik seseorang dari Yaman yang datang ke Mekah, yang harta itu diklaim oleh seorang dari Bani Jumah, dari Bani Saham Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Itu adalah peran sosial Rasulullah SAW, dan itu akhir pembahasan kita.
Maka kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang kisah pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau orang Indonesia biasanya menambahnya dengan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Jadi ini Siti sebenarnya bukan nama beliau, tapi memang orang Indonesia biasanya menambahkan Siti di setiap nama perempuan, entah itu istri Nabi atau para sahabat. Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain. Siti ini sebenarnya dari bahasa Arab, karena orang Mesir ngomong Sayyidati itu Siti. Kalau Sayyidi, Sidi. Jadi Siti itu asalnya dari bahasa Arab juga, tapi bahasa Amiyah yang mungkin pelafalan slang gitu ya. Bagaimana proses pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah? Tentu ini adalah pernikahan yang sangat luar biasa, karena Rasulullah atau Muhammad pada saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul, masih berusia 25 tahun. Rasulullah diangkat usia 40 tahun, artinya 15 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad pada saat itu adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling luar biasa diakui. Kita sudah ceritakan di awal bagaimana masa muda beliau. Bahkan beliau bergelar Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya dan orang yang sangat bisa memegang amanah. Ini kelebihan beliau di usia yang sangat amat muda beliau. Dan pernikahan ini terjadi pada tahun 26 setelah tahun gajah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu lahir di tahun gajah, di bulan Rabiul Awal. Pernikahan ini terjadi di bulan Safar 26 tahun setelah tahun gajah. Artinya usia Rasulullah pada saat itu kurang lebih 25 tahun 11 bulan. 25 tahun 11 bulan. Dan ini terjadi kurang lebih 2 bulan sekian hari, tidak sampai 3 bulan, dari semenjak kepulangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berdagang di Syam. Kita tahu bahwa Rasulullah pada saat itu berdagang di Syam, membawa barang dagangan Khadijah. Nanti mungkin akan saya ceritakan lebih detailnya. Yang dimana Nabi Muhammad di situ ditemani oleh salah seorang budaknya Khadijah namanya Maisarah. Jadi Maisarah ini laki, bukan perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah jadi nama perempuan, tapi aslinya Maisarah adalah nama laki-laki. Rasulullah ditemani oleh Maisarah, lalu Maisarah menceritakan tentang bagaimana sifat Rasulullah selama perjalanan. Karena kita tahu bahwa perjalanan ini adalah salah satu hal yang bisa mengungkap jati diri seseorang. Jadi jati diri seseorang itu bisa terungkap salah satunya ketika perjalanan. Karena perjalanan ini kan melelahkan, jarak jauh. Dia akan terungkap sifat aslinya, apakah suka marah, atau dia penyabar atau tidak penyabar, dan seterusnya. Apakah dia bisa mendahulukan orang lain atau tidak. Lalu selalu berdagang bagaimana Rasulullah orang yang sangat jujur, sangat amanah, detail per detail dihitung oleh beliau. Maka Maisarah melakukan atau melaporkan hal ini kepada Khadijah radhiyallahu taala. Saya akan sedikit mulainya dengan Khadijah terlebih dahulu. Siapa sosok Khadijah? Khadijah adalah wanita yang sangat terpandang di kota Mekah, karena beliau berasal dari suku Quraisy. Beliau dari suku Quraisy, subkabilahnya adalah Bani Asad. Jadi beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid atau binti, kalau bahasa Indonesia Khadijah binti Khuwailid binti Asad binti Abdul Uzza. Khadijah binti Khuwailid binti Abdul Uzza, Khadijah binti Khuwailid bin Abdul Uzza bin Asad. Jadi dari Bani Asad bin Qusay. Jadi ketemu sama Rasulullah itu di Qusay. Sebentar saya ulang sekali. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi Qusay ini adalah kakek
Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi Qusay adalah kakek kelimanya Rasulullah. Jadi secara nasab mereka bertemu di Qusay. Ini secara nasab. Disebutkan di sini oleh seorang ulama ahli sejarah namanya Al-Imam Suhaili di dalam kitabnya Ar-Rawdul Unuf. Ar-Rawdul Unuf ini adalah syarahnya Sirah Ibnu Ishaq atau Sirah Ibnu Hisham. Beliau mengatakan wa kanat Khadijatu imra'atan syarifatan hazimatan labibah. Dan Khadijah adalah perempuan yang sangat mulia karena tadi nasabnya tinggi. Hazimah ini dalam bahasa Arab satu kalimat yang menunjukkan tentang mental seseorang. Jadi hazim artinya seseorang yang bisa memegang teguh prinsipnya, namanya hazim. Bisa mengambil keputusan, tidak bimbang. Jadi Khadijah sebagai seorang perempuan memiliki sifat yang sangat luar biasa ini, di mana biasanya perempuan itu kan bergantung pada laki-lakinya. Kalau tidak ada laki-lakinya tidak pede dia nunggu laki-laki itu mengambil keputusan. Tetapi berbeda halnya dengan Khadijah. Dan ini sifat seperti ini wajar dimiliki oleh seorang Khadijah karena beliau seorang pedagang yang sangat kaya raya. Bagaimana mungkin dia akan menjadi pedagang yang sangat kaya raya kalau beliau itu bimbang mengambil keputusan? Namanya pedagang itu kan dia berani mengambil keputusan. Kalau sudah mengambil keputusan dia harus jalankan itu dengan matang, gitu ya. Itu kurang lebih sosok Khadijah seperti itu. Lalu dijelaskan di sini labibah. Juga beliau orang yang sangat cerdas. Jadi secara masa kuliah, secara mental psikis itu juga bagus. Lalu secara kerja kecerdasan juga luar biasa. Dan beliau juga dikenal dengan nama At-Tahirah, orang yang suci, karena beliau bisa menjaga kesuciannya. Dan ini termasuk hal yang sulit, mengingat masyarakat jahiliyah pada saat itu ada norma-norma yang mungkin ditinggalkan. Salah satunya laki-laki sangat mudah untuk berzina dengan perempuan pada saat itu. Jadi Khadijah masih bisa menjaga kesuciannya walaupun beliau memiliki segala kemungkinan. Beliau orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang cerdas, nasabnya mulia. Siapa yang tidak mau dengan beliau? Semua laki-laki mau dengan beliau. Nah, selanjutnya dijelaskan juga wa kanat Khadijah awsata nisa'i Quraisyin nasaban. Khadijah adalah wanita Quraisy yang paling tinggi nasabnya. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi. Wa a'dhamahunna syarafan, dan yang paling mulia. Wa aktsarahunna malan, ini yang menarik. Dan yang paling banyak hartanya. Jadi Khadijah yang paling banyak hartanya. Dan ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena Khadijah hidup di masyarakat Arab jahiliyah yang notabene pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah menganggap bahwa wanita itu adalah kelas 2. Wanita itu derajatnya di bawah laki-laki. Jadi kelas 2 yang tidak dihiraukan oleh mereka. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dulu mereka kalau diberi kabar gembira dengan anak perempuan, artinya istri mereka melahirkan, lalu anak mereka perempuan. Kalau zaman dulu kan belum ada SD, Pak ya. Jadi mereka mau tahu jenis kelamin itu harus nunggu lahir dulu anaknya. Kalau anaknya lahir ternyata perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan. Wajah mereka akan menghitam karena malu. Wa huwa kadhib, dan dia menahan amarahnya. Dia tidak senang. Masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu tidak senang jika memiliki anak perempuan. Dan perempuan pada saat itu mungkin bisa dibilang kelas 2. Kalau misalkan ayahnya meninggal, mereka tidak mendapatkan warisan. Intinya ada hak-hak yang tidak dipenuhi oleh masyarakat Arab pada saat itu terhadap perempuan yang ada. Tapi kita lihat di sini,
Walaupun keadaan demikian, ini kan menjadi titik yang sangat luar biasa. Khadijah bisa menjadi perempuan yang paling banyak hartanya. Kalau kita baca sejarah, memang ternyata kebiasaan ini atau menganggap perempuan kelas 2 tidak memberikan hak-haknya, mungkin agak menzalimi begitu, itu tidak berlaku di setiap kabilah Arab. Di setiap kabilah yang ada di Jazirah Arab memang berlaku, atau hal ini ada, tetapi di sebagian kabilah di Jazirah Arab. Ada juga sebagian kabilah Jazirah Arab lain yang tetap menganggap perempuan itu adalah makhluk Allah atau makhluk yang harus diberikan haknya. Salah satunya Khadijah. Karena kalau Khadijah tidak diberikan hak-haknya, disudutkan gitu ya, maka tidak mungkin Khadijah bisa menjadi pedagang, saudagar yang sangat kaya raya. Dan buktinya bahwa tidak semua masyarakat Arab memiliki keyakinan tersebut terhadap perempuan. Khadijah ini bukan satu-satunya pedagang, bukan satu-satunya pedagang wanita. Kalau kita membaca sejarahnya Abu Jahal itu ibunya adalah seorang pedagang kaya raya, menjual belikan parfum dari Yaman. Itu ibunya Abu Jahal. Lalu kalau kita lihat ada beberapa perempuan, intinya saya tidak ingat sekarang, ada beberapa perempuan yang disebutkan dalam sejarah yang mereka juga menjadi saudagar kaya raya. Ini menunjukkan bahwa memang menunjukkan bahwa wanita direndahkan itu tidak di setiap kabilah di Jazirah Arab. Memang ada di sebagian kabilah di Jazirah Arab. Hindun, yang lain, perempuan yang lain adalah Hindun binti Utbah. Hindun itu yang membunuh paman Rasulullah Hamzah, yang membunuh kan sebenarnya Wahsy atas perintah Hindun. Nah, Hindun binti Utbah itu juga salah satu pedagang yang kaya raya pada saat itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Khadijah radhiyallahu taala anha biasanya mempekerjakan orang-orang untuk mengurus bisnisnya. Karena beliau saudagar, beliau mempekerjakan orang-orang. Dan Khadijah kalau memilih orang tidak sembarangan. Beliau akan pilih orang yang terbaik, yang bisa mendagangkan barang dagangannya, yang amanah. Lalu Khadijah biasanya akan bayar dia 2 kali lipat daripada gaji standar pada saat itu. Jadi bisa dibilang Khadijah ini ibaratnya zaman sekarang seperti perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu kan biasanya orang yang first graduate saja gajinya sudah tinggi gitu ya. Jadi Khadijah itu ibaratnya seperti itu. Dia punya kekayaan yang sangat luar biasa. Dan memang keluarga pedagang. Ada seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini seorang sahabat yang usianya panjang, 60 tahun dalam jahiliyah, 60 tahun dalam masa Islam. Jadi usia 120 tahun. Dan beliau ketika masa jahiliyah, hobi beliau itu adalah membebaskan budak, habis itu memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu orang lain. Hakim bin Hizam ini adalah sepupunya Khadijah. Jadi Hakim bin Hizam bin Asad. Kalau Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Jadi mereka sepupu, ketemu sama-sama di kakek, biasa sama-sama Bani Asad. Jadi memang keluarganya Khadijah adalah keluarga yang sangat kaya raya. Dan Bani Asad, kata Khadijah dari Bani Asad, sedangkan Rasulullah dari Bani Hashim. Bani Asad pada saat itu adalah salah satu kabilah yang sangat menonjol di kota Mekah. Jadi ada Bani Asad, ada Bani Hashim, itu yang menonjol. Sebelum nanti kabilah-kabilah belakangan yang muncul, seperti Bani Makhzum, tokohnya Abu Jahal. Lalu ada Bani Jumah, tokohnya Umayyah bin Khalaf, itu adalah majikannya Bilal bin Rabah. Lalu ada Bani Sahl, tokohnya Al-As bin Wa'il As-Sami, yang waktu itu mengambil hartanya orang Yaman, sehingga terjadi perjanjian Al-Fudul atau Hilful Fudul. Jadi Bani Asad ini termasuk keluarga di kota Mekah yang sangat memiliki nama, sangat memiliki kehormatan di kota Mekah. Kita bisa bayangkan bagaimana Khadijah pada saat itu. Ya, beliau cantik jelita, punya harta, berasal
berasal dari keluarga yang sangat terpandang, dan hartanya bukan harta biasa, dan beliau tidak memiliki suami. Bayangkan, anggap saja ini supaya mendekatkan bayangan kita, di komplek ini ada wanita yang seperti itu, kira-kira pasti akan menjadi incaran para laki-laki, ya kan? Ada wanita di depan sana mungkin yang rumahnya sangat megah, hartanya sangat banyak, keturunan orang yang terpandang, dan dia tidak punya suami, dan cantik jelita. Siapa yang tidak mau? Semua mungkin akan melirik-lirik tiap hari. Keluarga mungkin melirik-lirik. Oleh karena itu dijelaskan di dalam kitab sejarah, kullu qaumiha kana harisan ala dzalika minha. Setiap laki-laki dari orang-orang Mekah itu sangat ingin menikahi Khadijah, ingin mendapatkan semua keistimewaan yang dimiliki Khadijah. Semua laki-laki. Tapi lau yaqdiru alaihi, kalau dia bisa. Itu masalahnya. Khadijah dengan keadaan yang begitu sempurna, sekarang siapa laki-laki yang berani datang kepada Khadijah? Ya kan? Kalau dia menawarkan harta, Khadijah mungkin lebih baik hartanya. Karena disebutkan tadi aktarahun namalan, wanita yang paling punya banyak harta. Kalau dia mau membawa nasab, siapa yang nasab yang lebih tinggi daripada Khadijah? Dia dari Bani Asad. Bani Asad keturunan Qusay, orang Quraisy. Kalau dia mau membawa membawa harta, membawa nasab, membawa kepintaran, Khadijah juga orang yang sangat pintar, bisa mengurus bisnisnya semuanya. Artinya bisa dibilang kalau mungkin sampai sekarang Khadijah adalah wanita mandiri yang sejatinya mungkin tidak butuh laki-laki. Saya tidak butuh diurus oleh laki-laki. Jadi siapa yang bisa menandingi saya? Kan seperti itu. Jadi lau yaqdiru alaihi, kalau seandainya mereka bisa. Jadi Khadijah ini diincar oleh kaumnya, dan ada yang coba mendatangi Khadijah tetapi ditolak, dan Khadijah posisinya pada saat itu adalah sudah pernah menikah 2 kali. Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Istri yang pertama namanya Abu Hala Hindun bin An-Nabbash At-Tamimi, dari Bani Tamim. Hindun bin An-Nabbash. Jadi kunyahnya Abu Hala, nama aslinya Hindun. Hindun di dalam bahasa Arab itu bisa untuk nama laki-laki, bisa untuk nama perempuan. Jadi suami pertama namanya Abu Hala Hindun bin An-Nabbash At-Tamimi. Nah, ini menarik. Kalau kita belajar bahasa Arab, di Jazirah Arab pada saat itu ada 2 kabilah besar, paling besar. Yang pertama Quraisy dengan segala kelamnya, yang kedua Bani Tamim. Kalau Quraisy itu di Hijaz, di Mekah, di Madinah, di Mekah dan sekelilingnya. Kalau Bani Tamim itu di Najd. Najd itu Riyadh sekarang yang ada di tengah. Nah, Bani Tamim itu kalau kita tarik garis ke atas lagi, maka mereka keturunan Rabi'ah. Kalau Quraisy keturunan Mudhar. Jadi Rabi'ah dan Mudhar ini 2 kabilah yang besar. Kalau ke atasnya lagi, oleh karena itu nanti kita kenal ada nabi palsu namanya Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab. Dia dari Bani Tamim. Dia mengatakan kalau Muhammad itu dari Quraisy, maka biarkan saya yang menjadi perwakilan Nabi dari Bani Tamim. Karena antara Bani Tamim dengan Quraisy, mereka itu sama-sama bersaing. Kalau kita membahas suku Quraisy itu kan banyak kelamnya. Mereka saja sudah bersaing gitu kan, padahal sama-sama Quraisy. Kalau ditarik ke atas lagi, mereka satu keturunan juga, ada Bani Tamim, ada Quraisy. Jadi 2 kabilah besar yang saling bersaing. Nah, ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Bani Tamim itu seakan-akan menjadi kalah, teman. Dulu sama-sama teman, Quraisy sangat teman, Tamim sangat terkenal. Tapi ketika Nabi itu berasal dari Quraisy, Tamim ini menjadi redup namanya. Karena orang selalu mengenal Quraisy. Sampai sekarang kita mengenal Quraisy. Kalau Tamim mungkin kita belum pernah dengar. Ya kan? Padahal Bani Tamim atau At-Tamimi sampai sekarang juga masih banyak. Orang-orang Saudi marganya At-Tamimi, mereka dari Bani Tamim. Sebagaimana masih banyak yang dari Quraisy, Al-Quraisy, mereka dari Quraisy. Jadi suami pertamanya Khadijah itu adalah Abu Hala Hindun bin An-Nabbash At-Tamimi dari Bani Tamim. Dari pernikahan
Khadijah dengan Hindun ini, dengan suami pertamanya, beliau memiliki satu orang anak laki-laki namanya Hindun juga. Jadi Hindun bin Hindun, gitu ya. Dan orang Arab biasa menamakan anak sama dengan nama bapaknya. Makanya tidak aneh orang Arab namanya misalkan Muhammad Al-Qurashi gitu misalnya. Jadi Muhammad nama dia, Muhammad kedua nama bapaknya, Al-Qurashi marganya. Itu tidak aneh. Atau Abdullah Al-Qurashi. Itu biasa. Jadi kalau ini Hindun At-Tamimi. Jadi dari perkawinan pertamanya lahir seorang anak namanya Hindun yang nantinya dia akan masuk Islam dan menjadi sahabat. Bahkan disebutkan beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, dan juga perang-perang lainnya, dan meninggal ketika perang Jamal. Lalu suami yang kedua atau anak yang kedua dari pernikahan pertama ini adalah anaknya namanya Hala. Ikutin nama bapaknya, bukan ikutin bapaknya. Jadi Hala itu anak keduanya. Oleh karena itu suaminya disebut dengan Abu Hala karena punya anak namanya Hala. Ya kan? Suaminya kan nama aslinya Hindun, tapi kuliahnya Abu Hala karena anak keduanya namanya Hala. Dia sering disebut dengan Abu Hala, bapaknya Hala. Lalu suami yang kedua namanya Atiq bin A'ir Al-Makhzumi. Ini pernikahan keduanya Khadijah. Suami keduanya namanya Atiq bin A'id Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Kalau tadi dari Bani Tamim bukan Quraisy, kalau ini dari Bani Makhzum. Bani Makhzum masih Quraisy. Tokoh besarnya Abu Jahal dan bapaknya pada saat itu Hisham bin Mughirah. Abu Jahal aslinya Amr bin Hisham bin Mughirah. Bapaknya Abu Jahal Hisham bin Al-Mughirah. Jadi itu adalah pernikahan Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana proses pernikahan Rasulullah dengan Khadijah? Proses pernikahannya adalah Khadijah setelah dilaporkan oleh Maisarah tentang sifat Rasulullah SAW yang sangat amanah, yang sangat jujur, yang bisa mengembalikan segala sesuatunya pada tempatnya. Karena terkadang ketika kita misalkan memperkerjakan orang lain begitu ya dalam bisnis, kadang ada hal-hal yang orang itu tidak bisa bertanggungjawabkannya. Misalkan kita sebagai bos punya usaha, lalu ada anak buah, biasanya ada hal-hal kecil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh anak buah itu. Memang hal sepele mungkin kita remehkan juga. Kalau kita tanya, kok saya juga nggak tahu Pak. Dia tidak bisa bertanggungjawabkan ya, mungkin karena dia lengkap atau mungkin ada yang disembunyikan oleh pedagang itu, oleh pegawai kita. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah. Rasulullah orang yang sangat jujur hingga detail per detailnya, apapun yang ditanyakan oleh Khadijah Rasulullah bisa menjawab. Ini uang kemana untuk apa, harta ini kemana untuk apa, semua bisa dipertanggungjawabkan. Ini benar menunjukkan orang yang sangat amanah. Bukan hanya itu, Rasulullah juga beliau orang yang sangat pandai berdagang, sehingga keuntungannya yang dibawa oleh Rasulullah itu berkali lipat dibandingkan biasanya. Ini semakin menarik Khadijah. Sehingga Khadijah karena sudah merasa cocok dengan Rasulullah SAW, maka beliaulah yang berinisiatif untuk berbicara kepada Rasulullah SAW. Jadi ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa Khadijah ini datang langsung kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, Khadijah langsung datang kepada Rasulullah, kepada Muhammad pada saat menjadi Rasul, dan mengatakan, in yabna, wahai anak-anakku, artinya wahai sepupuku. Walaupun mereka kan tidak sepupu langsung gitu ya. Kalau sepupu langsung itu kan satu kakek berarti ya. Mereka kan ketemu di kakek keempat atau kakek kelima, jadi sepupu jauh gitu. Wahai sepupuku, kata Khadijah, inni qad raghibtu fika liqarabatika. Sesungguhnya ini saya tertarik kepadamu karena kita masih kerabat. Jadi memang orang Arab biasanya menikah dengan kerabat. Itu kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab itu menikah dengan kerabat. Bahkan mereka tidak jarang yang menikah dengan sepupu.
Itu banyak sekali mereka yang menikah dengan sepupu. Karena bagi mereka menikah dengan sepupu atau dengan kerabat menjaga nasab yang pertama. Yang kedua, masih dalam bingkai satu keluarga, sehingga adatnya tidak terlalu jauh, tidak terlalu kaget nanti. Maka kita lihat orang Arab paling susah menikah dengan orang luar. Orang Arab yang Jazirah Arab, kalau bukan Jazirah Arab, mereka mungkin bukan Arab. Karena yang Arab plot-plot itu yang di Jazirah Arab. Kalau Mesir itu bukan Arab. Mesir maksudnya rasnya bukan Arab lagi. Apalagi kalau udah sampai ke sana, udah sampai ke Libya, sampai memang mereka berbahasa Arab, tapi rasnya mereka bukan Arab. Kalau sekarang mungkin bisa bercampur ya, karena banyak hijrah dan sebagainya. Tapi yang Arab plot-plot asli, yang keturunan Nabi Ibrahim atau keturunan apa namanya Nabi Ismail, yaitu yang ada di Jazirah Arab sekarang, yang nantinya ada Quraisy dan juga kabilah-kabilah lainnya. Jadi mereka nikah dengan kerabat. Jadi Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah, inni qad raghibtu fika li qarabatika. Qarabah artinya kerabat. Jadi kerabat ini asal dari bahasa Arab, qarabah. Karena kita masih kerabat. Wasitatika fi qaumika, dan juga saya tertarik kepadamu karena nasabmu di tengah kaummu. Wa amanatika, dan juga saya tertarik kepadamu karena sifat amanahmu, kata Khadijah. Wa husni khuluqika, dan juga karena akhlakmu yang sangat baik. Wa sidqi hadithika, dan juga perkataanmu yang sangat jujur. Lalu beliau menawarkan dirinya kepada Rasulullah agar dinikahi. Jadi Khadijah tidak ingin kehilangan momen, karena sudah merasa cocok dengan Muhammad, sudah melihat hal-hal yang sangat luar biasa dari Muhammad. Kalau menunggu, takutnya Khadijah kehilangan momen. Muhammad sudah menikah dengan orang lain nantinya. Karena pada saat itu Rasulullah sudah berusia 25 tahun 11 bulan. Maka beliau langsung menawarkan dirinya. Ini menurut riwayat yang pertama. Menurut riwayat yang kedua, Khadijah tidak langsung berbicara dengan Rasulullah, tetapi beliau curhat dulu kepada kawannya, namanya Nafisah binti Munya. Jadi curhat kepada Nafisah binti Munya, wahai kawanku, mungkin kalau bahasa Indonesia ya, ini saya tertarik dengan Muhammad. Mau nggak engkau menjadi perantara antara saya dengan Muhammad? Maka Nafisah mendatangi Muhammad. Ini kalau bahasa Indonesia sebagai mak comblang begitu ya. Nafisah datang kepada Muhammad sebagai mak comblang, tetapi bahasanya tidak bahasa yang frontal. Tidak lantas Nafisah mengatakan, wahai Muhammad, saya diutus oleh Khadijah untuk mengatakan bahwa Khadijah tertarik denganmu. Tidak. Tapi dengan bahasa-bahasa mak comblang. Jadi Nafisah bertanya terlebih dahulu kepada Muhammad, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj? Wahai Muhammad, kenapa engkau belum menikah? Apa yang menghalangimu untuk menikah? Maka Rasulullah pada saat itu menjawab, Muhammad pada saat itu menjawab, ma biyadi ma atazawwaju bihi. Saya tidak punya modal untuk menikah. Ini poinnya yang nanti akan saya tekankan. Saya tidak punya modal untuk menikah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukan orang kaya. Jadi ada kabar yang sering mungkin kita dengar bahwa Rasulullah adalah orang kaya raya dan lain-lain. Tidak. Kata Rasulullah, saya tidak punya modal untuk menikah, kata beliau. Maka Nafisah mendengar pada saat itu menjawab, bagaimana kalau seandainya modal itu ada yang membiayainya? Kaifa idza kufita, kalau engkau sudah dicukupkan, wa du'ita ila al-jamali wa syarafi wal mal, lalu engkau ditawari perempuan yang memiliki kecantikan, memiliki kehormatan, dan memiliki harta. Ini kata Nafisah. Nabi Muhammad, karena beliau orang yang mentalnya bagus, tidak lantas grogi habis cengengesan, tidak lantas ketika ditawarin, kamu mau nggak menikah? Kamu nggak punya modal, udah nggak masalah. Modal menikah sudah ada yang menanggung. Lalu ini perempuan yang mau ini cantik, begitu ya, punya kehormatan dan juga punya harta. Rasulullah tidak lantas cengengesan, tidak. Beliau langsung bertanya, siapa dia? Waman dia, siapa dia? Maka Nafisah menjawab, Khadijah.
Jadi setelah mendengar kata Khadijah, maka Rasulullah SAW setuju dan tertarik. Baru setelah itu terjadi pertemuan dua keluarga. Ini juga yang menarik. Kalau kita mendengarnya sekarang mungkin biasa saja, karena menikah kan keluarga ketemu dengan keluarga lama. Tapi ingat, ini terjadi sebelum Islam, artinya belum ada syariat menikah pada saat itu, ya kan? Dan pada saat itu masyarakat Arab Jahiliyah memiliki beberapa cara agar wanita itu bisa bersanding dengan pria, agar wanita bisa menikah dengan pria. Ada beberapa cara, 4 cara disebutkan oleh Aisyah. Dan caranya Rasulullah SAW itu pada saat itu walaupun belum ada syariat Islam, tapi cara yang beliau gunakan sudah sangat mirip dengan syariat Islam. Jadi setelah Rasulullah SAW tertarik dengan Khadijah, maka beliau datang bersama paman-pamannya untuk melamar Khadijah. Jadi untuk melamar Khadijah. Dan Khadijah pada saat itu ditemani oleh walinya. Nanti saya akan jelaskan di akhir siapa menjadi wali Khadijah pada saat itu, apakah ayahnya atau orang lain. Karena memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi Rasulullah datang bersama pamannya, bersama Abu Thalib, pada saat itu masih hidup Abu Thalib. Habis itu bersama Hamzah dan juga keluarga-keluarga lain. Beliau datang, lalu Abu Thalib mengenalkan Muhammad kepada keluarganya Khadijah. Abu Thalib mengatakan, Alhamdulillah, mereka kan sudah kenal Allah ya. Mereka kenal Allah. Kita sudah bahas dari awal, mereka itu kenal Allah dan mereka yakin bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah, kita dipertemukan di nasab yang mulia. Kita sama-sama keturunan Ibrahim, sama-sama keturunan Ismail, dan itu disebutkan terus, dan sama-sama keturunan Qusay. Kita memiliki jalur nasab yang mulia, dan ini adalah keluarga kami Muhammad yang tertarik untuk meminang putri yang mulia dari keluarga yang mulia, yaitu Khadijah. Lalu Abu Thalib mulai menceritakan tentang kelebihan Rasulullah SAW. Beliau ceritakan panjang kelebihan Rasulullah. Karena kita tahu yang merawat Nabi Muhammad setelah kakeknya meninggal adalah Abu Thalib. Semenjak usia 8 tahun Abu Thalib merawat Muhammad, sehingga Abu Thalib tahu betul bagaimana kelebihan dan kekurangan Muhammad. Ya kan? Maka Abu Thalib menceritakan tentang kelebihan Rasulullah dari sisi mental, dari sisi kejujuran, dari sisi sikap dan lain-lain yang sangat luar biasa. Tapi beliau tutup dengan kata wa in kana fil mali qillah atau kunna, walaupun dia hartanya sedikit tidak banyak. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah bukan orang kaya sebelum menikah, bukan. Walaupun hartanya sedikit, ini kan menunjukkan bahwa beliau bukan orang kaya. Maka pada saat itu setelah setuju, walaupun ini mungkin dari sisi Khadijah sudah tidak mempermasalahkannya, karena memang Khadijah kan yang lebih dulu menawarkan diri. Tapi bahasa seperti ini harus diangkat oleh Abu Thalib, oleh paman Rasulullah sebagai bentuk kesopanan gitu ya, mengenalkan tentang laki-lakinya. Walaupun Khadijah tidak mensyaratkan harta. Jadi beliau tegas mengatakan, Abu Thalib tegas mengatakan, walaupun ini keponakan saya ini hartanya sedikit. Maka setelah setuju dan sepakat, mereka langsung menikah pada saat itu. Jadi melamar langsung menikah. Dan memang dalam Islam pun tidak masalah demikian. Jadi kalau melamar cocok langsung saat itu menikah, ijab qabul, ya kan? Saya nikahkan anak saya, Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin sekian, lalu suaminya atau calon suaminya mengatakan saya terima, itu sudah sah. Sudah sah secara agama gitu, walaupun secara administrasi mungkin harus didaftarkan. Jadi langsung menikah pada saat itu juga. Maharnya apa? Maharnya disebutkan di situ adalah 20 onta. 20 onta. Ontanya bukan onta yang besar, tapi onta yang masih sedang umurnya. Jadi belum onta yang kuat. 20 onta. Tapi ingat, tadi kan sudah disinggung bahwa Rasulullah bukan orang kaya. Makanya oleh Abu Thalib langsung disebutkan
ma'ajiluhu wa ajiluhu. Ada yang dibayar di depan, ada yang dibayar belakangan nanti. Artinya tidak tunai, nyicil maharnya Rasulullah. Ini semakin menunjukkan bahwa Rasulullah bukan orang kaya pada saat itu. Jadi mahar nyicil, memang dalam Islam boleh mahar nyicil, boleh. Mungkin zaman sekarang kita tidak pernah mendengar akad nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian nyicil, kan tidak ada. Pasti tunai kan begitu. Walaupun secara Islam boleh. Secara Islam boleh untuk nyicil. Dan Rasulullah pada saat itu maharnya 20 onta nyicil. Kalau 20 onta mungkin zaman sekarang cukup banyak ya nilainya. Kalau mungkin per ontanya itu anggaplah 25 juta atau 35 juta, anggap 25. Kalau 20 berarti sekitar 500 juta. 25 juta dari 20 kan 500 juta ya, kurang lebih. Tapi menurut orang saat itu nilai 20 onta itu kecil, apalagi nyicil. Karena mereka orang Mekah, saudara-saudara kaya, orang Quraisy, saudara-saudara kaya yang punya onta ratusan bahkan ribuan. Jadi kalau orang nikah cuma 20 onta, ketahuan orang nggak punya uang, apalagi nyicil. Jadi ini dibantu oleh paman-pamannya, disebutkan oleh Nafas Abu Thalib itu. Dan kami paman-pamannya sudah sepakat dengan Muhammad untuk memberi mahar 20 onta tapi nyicil. Jadi pamannya pun membantu Rasulullah untuk membayarkan membayarkan maharnya. Karena kalau kita lihat Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW, kakek beliau ketika Abraha, ini flashback ke Abraha datang ke kota Makkah ingin menghancurkan Ka'bah, kan ontanya Abdul Muttalib itu sebagian ada yang disita oleh Abraha, ya kan? Lalu Abdul Muttalib datang ke Abraha ingin meminta onta-ontanya. Itu jumlah yang disita 200 onta. Itu baru sebagian. Artinya mereka punya onta banyak orang Quraisy. Kalau kita baca sejarah bagaimana Utsman bin Affan ketika perang Tabuk menyedekahkan hartanya, beliau menyedekahkan 700 onta. Ini sedekah beliau, bukan seluruh harta beliau, 700 onta. Lalu kalau kita baca sejarah lagi ada seorang sahabat yang menyedekahkan 1000 onta. Artinya mereka punya ratusan onta, ribuan onta, itu biasa. Kalau ada orang menikah dengan Khadijah, saudara kaya raya, saudara kaya raya biasanya maharnya tinggi gitu ya. Tapi ini maharnya cuma 20 onta. Jadi kita melihat 20 onta nilainya itu jangan kita konversi ke zaman kita sekarang. Kalau kita konversi ke zaman kita sekarang, mungkin karena kita hartanya terbatas, kok kita banyak yang 500 juta gitu 20 onta. Tapi kita konversi ke zaman dulu, orang Quraisy kaya raya, ontanya ratusan ribuan. Jadi 20 onta sedikit, apalagi utang ontanya, nyicil gitu ya. Jadi ada, kalau kita mendengar bahwa Rasulullah menikah dan ketika menikah kaya, itu tidak benar. Saya sampai sekarang belum pernah menemukan buku sejarah yang meriwayatkan Rasulullah sebelum menikah kaya, tidak. Yang ada Rasulullah sebelum menikah hartanya sedikit, mungkin cukup, tapi tidak banyak, sedikit harta. Dan ini diriwayatkan lagi oleh Imam Zuhri. Imam Zuhri mengatakan, walam mastawa Rasulullah wa balagha ashuddahu walaysa ma'ahu kabir malik. Ketika Rasulullah sudah dewasa, tapi tidak punya banyak harta, lalu beliau menikah dengan Khadijah. Lagi-lagi disebutkan oleh Imam Zuhri bahwa beliau tidak punya banyak harta. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah menikah dengan mahar 100 onta merah, itu tidak benar. Walau saya belum pernah temukan riwayatnya di kitab sejarah Makkah. Kitab sejarah hanya menyebutkan 20 onta. Ini 100 onta, habis itu onta merah. Onta merah ini kan disebutkan min anfasi amwalil Arab. Harta orang Arab yang paling prestisius itu onta merah. Bukan karena hanya harganya yang mahal, tetapi karena memang limited edition. Karena onta merah tidak bisa diproduksi. Mereka hanya menunggu kalau ada lahir, kalau onta merah, baru lahir onta merah, baru itu bisa mereka miliki, kan seperti itu ya. Jadi tidak bisa mereka produksi dan itu sangat jarang. Mungkin perbandingannya 1 banding berapa saya tidak tahu. Itu ya sangat jarang. Jadi bukan masalah mereka bisa membeli atau tidak bisa membeli, tapi karena barangnya tidak ada.
Itu unta merah. Makanya Rasulullah SAW ketika berkata kepada Ali sebelum perang Khaybar tidak salah, atau sebelum salah satu peperangan intinya, sebelum perang dakwahilah mereka ke dalam Islam. Karena sesungguhnya la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau engkau memberi hidayah kepada satu orang sehingga dia masuk Islam, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini menunjukkan bahwa unta merah adalah harta yang sangat ingin dimiliki oleh orang Arab, sampai Rasulullah membayangkan atau mengibaratkan itu dengan unta merah. Bagi orang yang memberi hidayah kepada orang lain lebih baik daripada memiliki unta merah. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah dengan mahar 20 onta, dan itu pun nyicil. Lalu siapa yang menjadi wali Khadijah pada saat itu? Yang menjadi wali Khadijah, satu riwayat mengatakan ayahnya, tapi riwayat ini lemah. Jadi yang menjadi walinya adalah Khuwailid, tapi riwayat ini lemah. Bahkan ada cerita-cerita khurafat bahwa ini cerita khurafat ya, cerita yang riwayat lemah, yang bahwa Khadijah ketika menceritakan bahwa dia tertarik dengan Muhammad, ayahnya tidak setuju, Khuwailid tidak setuju, sehingga Khuwailid itu diberikan minum anggur bir, minuman keras sampai mabuk, sehingga akhirnya Khuwailid menjadi setuju. Tapi itu cerita yang tidak benar. Cerita yang benar bahwa ayah Khadijah pada saat itu sudah tiada, sudah meninggal. Khuwailid sudah tidak ada pada saat itu. Jadi yang benar yang menjadi walinya bukan Khuwailid, tetapi adalah paman beliau, yaitu Amr bin Asad dari Bani Asad. Jadi yang menjadi ayah, yang menjadi walinya adalah paman beliau, yaitu Amr. Lalu berapa usia Rasulullah ketika menikah? Kita tahu usia Rasulullah tadi 25 tahun 11 bulan. Tapi ini hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah itu kan patokannya bulan. Kalau hitungan Masehi patokannya matahari. Jadi memang setiap tahunnya Hijriah dengan Masehi mungkin bisa beda 11 hari, 12 hari, 13 hari. Jadi kalau dihitung tahun Masehi, mungkin usia Rasulullah pada saat itu 25 tahun pas, atau belum sampai 25 tahun. Kalau hitungan Hijriah 25 tahun 11 bulan. Jadi hitungan Hijriah itu memang selalu lebih tua dibandingkan usia Masehi. Kalau ada orang usia Masehinya 45 tahun, mungkin usia Hijriahnya bisa 46 atau 47. Jadi Hijriah itu selalu lebih cepat. Berapa usia Khadijah? Ini yang menarik. Usia Khadijah ini ada dua riwayat. Kalau menurut riwayatnya Ibnu Hisham, usia beliau 40 tahun, dan ini riwayat yang paling populer. Kita juga kalau belajar sejarah, Khadijah menikah dengan Rasulullah 25, Khadijah 40. Beda 15 tahun. Tapi ada riwayat lain, yaitu riwayat Al-Imam Al-Waqidi yang mengatakan bahwa usia Khadijah adalah 28 tahun. 28 tahun. Jadi kalau 28 tahun lebih grace lagi, ya kan? Muda, kaya, cantik jelita dari keluarga yang terpandang dan terhormat. Usia 28 tahun. Nah, riwayat Al-Imam Al-Waqidi secara bobot riwayat, karena kalau kita belajar sejarah itu kan belajar riwayat. Jadi sejarah dalam Islam itu bukan sejarah yang didongengkan tanpa sanad, tidak. Tetapi sejarah yang diceritakan dengan sanad. Itu kelebihan ilmu yang ada dalam Islam. Memang sanad ini adalah ilmunya ahli hadis, tapi setelah itu ilmu sanad ini dipakai di berbagai macam ilmu. Ilmu tafsir ada sanadnya, ilmu fikih semua ada sanadnya, ilmu sejarah pun ada sanadnya. Menurut sanad riwayat Imam Waqidi, usia Khadijah pada saat itu 28 tahun, dan secara bobot riwayat Imam Waqidi ini lebih kuat. Artinya sanadnya lebih kuat, lebih sahih dibandingkan yang mengatakan usia 40 tahun. Walaupun ini perbedaan aja. Sebagian ulama menguatkan pendapat yang 40 tahun, sebagian ulama menguatkan pendapat yang 28 tahun. Salah satu ulama kontemporer yang menguatkan pendapat 28 tahun ada namanya Profesor Akram Diya Al-Mabri. Beliau orang Irak.
sejarah yang berriwayat begitu. Dan beliau pernah mengajar di Universitas Islam Madinah tahun 60-70-an. Setelah itu beliau pindah ke berbagai macam negara. Sekarang setahu saya beliau tinggal di Kuwait, di Qatar. Sampai sekarang masih hidup insyaallah. Syekh Akram dia Al-Amri, beliau menguatkan pendapat yang 28 tahun. Bukan hanya beliau saja. Ini kan dari ulama kontemporer. Ulama-ulama dulu juga banyak yang menguatkan riwayat 28 tahun. Saya akan sampaikan alasannya. Alasan dari dua belah pihak, baik yang mengatakan usia 28 tahun maupun yang mengatakan usia 40 tahun. Yang mengatakan usia 28 tahun mengatakan alasan mereka adalah karena Khadijah setelah menikah dengan Rasulullah itu punya 6 orang anak. Kalau baru dinikahi usia 40, sulit untuk punya 6 orang anak. Itu kan usia sudah dekat-dekat dengan menopause gitu ya. Sulit dengan memiliki 6 orang anak. Apalagi anak terakhirnya Abdullah, anak terakhir Rasulullah dari Khadijah namanya Abdullah, laki-laki. Walaupun meninggalnya pas masih bayi. Abdullah itu lahir setelah Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Kalau usia 40, Rasulullah menikah 25. Dia akan menjadi nabi rasul 40, artinya selama 15 tahun. Kalau baru dinikahi usia 40, berarti ketika menjadi nabi dan rasul usia Khadijah 55 tahun. Ya kan? Dan Abdullah lahir setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Artinya baru paling tidak dia baru hamil mungkin usia 55, baru melahirkan usia 56 atau 57. Saya tidak tahu persis. Intinya dia melahirkan Abdullah di atas usia 55. Kalau dibilang mungkin sih mungkin saja ya kan. Tapi wajarnya kan tidak. Perempuan 55 mungkin sudah tidak hamil lagi. Wallahu a'lam. Jadi itu alasan orang-orang yang mengatakan bahwa Khadijah dinikahi usia 28, bukan 40. Itu alasan secara logisnya. Adapun alasan mereka yang lain adalah karena memang sanadnya lebih kuat. Kan tadi kan sejarah diriwayatkan dengan sanad. Itu alasan kelompok pertama yang mengatakan Khadijah dinikahi usia 28. Kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa Khadijah dinikahi usia 40 karena kalau Rasulullah SAW sedang menceritakan Khadijah di depan Aisyah, Aisyah kan cemburu. Walaupun Aisyah sama Khadijah tidak pernah hidup bareng gitu. Karena Aisyah masih kecil sekali. Kalau Khadijah sudah meninggal waktu Aisyah mungkin umurnya masih kecil lah itu, masih sangat kecil. Mungkin baru 6 tahun begitu. Ketika Khadijah meninggal usia Aisyah masih 6 tahun. Artinya mungkin belum ngerti. Nah, kalau Rasulullah menceritakan Khadijah, Aisyah cemburu. Kalau Aisyah cemburu, maka Aisyah akan mengatakan kurang lebih artinya apa istimewanya nenek tua itu? Apa istimewanya perempuan yang giginya sudah rontok itu? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa Khadijah dinikahi oleh Rasulullah usia 40. Kalau usia 40 lalu bersama dengan Rasulullah sampai 3 tahun sebelum hijrah, artinya ada 25 tahunan ya. 25 tahun berarti usia Khadijah pada saat itu 65 tahun ketika meninggal ya. Kalau usia 65 kan sudah wajar kalau dibilang wanita tua, wanita yang giginya sudah rontok. Kalau 28 tambah 25, 53. Kalau 53 mungkin belum rontok giginya. Kalau 65 kan sudah rontok giginya mungkin gitu ya. Jadi itu juga salah satu menjadi alasan orang-orang yang mengatakan Khadijah dinikahi usia 40. Intinya wallahu a'lam dinikahi usia berapa? Apakah 40 atau 28 itu bukan urusan kita. Intinya Khadijah adalah wanita yang sangat mulia, yang banyak hartanya, cantik jelita, berasal dari keluarga yang terpandang dan nasabnya juga nasab yang mulia. Yang terakhir, ini juga yang menarik, alasan Khadijah ingin menikah dengan Rasulullah SAW. Kenapa kok Khadijah mau menikah dengan Rasulullah? Ternyata kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini memiliki satu kekurangan, yang itu hanya bisa ditutupi menurut beliau oleh sosok bernama Muhammad yang memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan Khadijah. Apa kekurangan Khadijah pada saat itu?
Khadijah pada saat itu haus akan nilai-nilai yang luhur, haus akan konsumsi hati, spiritual. Itu yang diinginkan oleh Khadijah. Karena kalau urusan dunia udah nggak butuh lagi. Ibarat seseorang yang sudah sangat mapan begitu ya, punya harta yang sangat banyak, kalau gitu dia mau ngapain lagi gitu? Bisnisnya mungkin sudah bisa jalan sendiri, dia setiap bulan dapat uang miliaran, habis itu rumah besar gitu. Kalau zaman sekarang, lalu apa lagi diinginkan? Pasti kan diinginkan adalah nilai-nilai spiritual. Dan Khadijah itu adalah wanita yang sangat perhatian dengan kisah-kisah Nabi sebelum-sebelumnya. Jadi Khadijah itu tahu tentang kabar ahli kitab. Jadi bukan orang yang bodoh. Nanti akan saya ceritakan bukti bahwa Khadijah faham tentang ilmu-ilmu kenabian, yaitu ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu pulang ke rumah, Rasulullah dalam keadaan bergemetar, ketakutan, lalu ditunggu oleh Khadijah sampai tenang. Setelah tenang, Khadijah membawa Muhammad ke sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Ya kan? Karena Khadijah tahu ini tanda-tanda kenabian. Ini yang menunjukkan bahwa Khadijah orang yang paham tentang hal-hal demikian. Apalagi sebelumnya Khadijah juga mendapatkan cerita, ya kan? Ketika Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam ditemani oleh Maisarah, lalu di sebuah tempat Rasulullah istirahat di bawah pohon. Lalu ada seorang pendeta yang bertanya, "Wahai Maisarah, itu siapa?" Itu adalah teman berdagang saya, artinya teman saya dari Ardul Haram, dari negeri haram yaitu Mekah. Lalu pendeta itu mengatakan sesungguhnya tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali dia akan menjadi nabi. Walaupun ini riwayatnya perlu dipertanyakan lagi. Ya kan? Nah, ini disampaikan kepada Khadijah. Cerita ini disampaikan kepada Khadijah setelah pulang. Maisarah melaporkan perdagangannya. Salah satu yang dilaporkan adalah itu, bahwa Muhammad pernah duduk di bawah pohon lalu dilihat oleh pendeta. Pendeta mengatakan tidaklah laki-laki yang duduk di bawah situ kecuali dia akan menjadi nabi. Tapi itu dipandang oleh Khadijah, ya kan? Dan Khadijah memang sebelumnya sudah membaca ciri-ciri seorang nabi dan lain-lain. Oleh karena itu ketika pertama kali Muhammad mendapatkan wahyu yang dilakukan oleh Khadijah pertama kali langsung membawa kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal pada saat itu adalah laki-laki yang sudah sangat tua, sudah buta, tapi dia paham tentang Alkitab, baik Taurat maupun Injil yang menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya. Nah, jadi Khadijah itu ingin menerima Rasulullah, ingin menikah dengan Rasulullah karena tadi dia haus akan nilai-nilai spiritual, budi-budi yang luhur yang ia tidak dapatkan di laki-laki lain kecuali di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menikahlah mereka dan nantinya akan melahirkan 6 orang anak, tetapi 2 anak laki-lakinya Al-Qasim dan Abdullah itu meninggal ketika masih kecil, ya kan? Lalu 4 anak perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah itu mereka sempat merasakan masa kenabian. Hanya Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal duluan sebelum Rasulullah SAW. Jadi semua anak Rasulullah meninggal duluan. Yang meninggal setelah Rasulullah hanya satu, yaitu Fatimah. Dan Fatimah pun meninggal tidak lama setelah meninggal Rasulullah SAW. Jadi semua anak Rasulullah berasal dari Khadijah kecuali satu, yaitu Ibrahim berasal dari Maria Al-Qibtiyah, Maria dari Mesir, dan itu juga meninggal ketika masih kecil. Jadi semua anak Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah meninggal kecuali satu, yaitu Fatimah Zahra. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadi atau dari Bani Asad. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita dan juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saya kembali ke pelajaran. Baik, selanjutnya mungkin sesi tanya jawab. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Cucu Rasul yang anak itu kan ada 2 ya, Hasan dan Husain. Nah, sementara anak Rasul selain Fatimah itu
Jadi anak Rasul itu kan ada banyak. Ceweknya 4. Ya maksudnya yang mungkin menjadi keturunan kan 4 orang itu. Kalau Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal ketika mereka masih kecil. Artinya mereka sudah tidak menikah. Mereka semua tidak memiliki keturunan. Yang diriwayatkan memiliki keturunan itu 1 yang menikah dengan Ali, siapa? Ali yang menikah dengan 2 anak Rasulullah. Utsman menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Salah satu dari mereka memiliki anak, ya kan? Berarti itu cucu Rasulullah juga. Tapi juga meninggal ketika masih kecil. Jadi yang benar-benar hidup dan memiliki keturunan cuma 2, Hasan Husain, yang sampai sekarang belum masih ada. Adapun keturunan lainnya nggak ada, terputus sudah. Oleh karena itu Rasulullah juga dulu ketika Abdullah lahir, Abdullah kan lahir setelah masa kenabian. Jadi Rasulullah menikah umur 25 sampai 40 tahun itu kan 15 tahun, ya kan? 15 tahun itu kan beliau dipuja karena menikah dengan Khadijah dan keluarganya sangat luar biasa. Tapi ketika Islam, ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul, terbalik keadaannya. Yang tadi sangat dihormati di Quraisy, terbalik keadaannya menjadi sangat dihinakan di Quraisy, ya kan? Dan ketika menjadi Nabi, beliau memiliki anak. Ini kan masih di Mekah, belum hijrah. Hijrah kan 13 tahun kemudian. Memiliki anak Abdullah tadi yang meninggal masih kecil. Nah, ketika Abdullah meninggal, dia diejek oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini yang menyolong harta orang Yaman itu, ya kan? Muhammad, kamu itu abtar. Abtar artinya orang yang keturunannya putus karena tidak punya anak laki-laki. Jadi nasabnya terputus. Kan dalam Islam nasab itu ke laki-laki. Kalau tidak punya anak laki-laki berarti nasabnya terputus. Kamu itu abtar. Oleh karena itu turun surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengejekmu itulah adalah orang yang abtar. Maksudnya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau diejek karena itunya anak laki-laki terakhirnya itu yaitu Abdullah meninggal. Jadi kesimpulannya Rasulullah punya cucu lain tapi meninggal ketika kecil. Seingat saya kalau tidak salah riwayatnya menyebutkan ketika di Madinah kepalanya dipatok ayam sehingga anaknya itu sakit ketika masih bayi. Habis itu diobati tidak sembuh akhirnya meninggal. Itu anak dari Utsman bin Affan. Itu seingat saya. Nanti saya cek lagi. Intinya yang benar-benar memiliki keturunan cuma dari Hasan dan Husain. Baik, mungkin yang lain silakan. Ya. Kalau Quraisy itu jadi nisbat ke siapa? Ya. Quraisy itu nisbat ke Fihr. Quraisy adalah julukannya Fihr. Fihr itu kakek ke-11 Rasulullah. 11. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr. Jadi kakek ke-11 beliau. Itu yang disebut dengan Quraisy. Ada yang mengatakan Malik bin Fihr bin Malik. Ada yang mengatakan Malik itu adalah Quraisy. Jadi Quraisy besar Malik, Quraisy kecil Fihr. Intinya di situ lah. Antara Malik atau Fihr itu dijuluki dengan Quraisy. Ini setelah Fihr itu sininya adalah Quraisy. Iya. Karena Quraisy dan nanti yang semakin menonjol lagi keturunan Qusay. Qusay semakin menonjol lagi. Qusay itu kan kakek pertemuannya Rasulullah dengan Khadijah. Keturunan Qusay itu lebih menonjol lagi nanti. Ya, ada Bani Makhzum, ada Bani macam-macam itu keturunan Qusay semua. Gitu. Silakan. Tanya lagi. Baik, kalau mungkin kita seperti acara ini, kalau mungkin ada yang bertanya, silakan diikuti dengan bahasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita
mengangkat tangan kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل زمان ومكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.